waktu, rezeki kesehatan, rezeki iman, rezeki taufik dan rezeki hidayah yang dengannya kita bisa melaksanakan taat bagi semua dan anak kita disertai dan diberi keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta para sahabat dan tabi'in dan tak lupa kita sedang memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi bagian Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanggung seluruh kait dari tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebelum ta'limahan bagi dibuka kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah membuka umur, membuka hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bisa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala wajhi sallallahu wa ala rasulullah wa ila rasulullah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarud dhunub. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shariful maw'ud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid As-Sa'adah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Mudah-mudahan segala nikmat yang telah Allah berikan kita mampu gunakan dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda
Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tepatnya saat perang Khaibar, memberikan panji Islam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyebutkan, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min ayyakuna laka humrun na'am. Yang artinya, fa wallahi, demi Allah, kata Rasul, la ayyahdiyallahu bika, siapa orang yang bisa mendapatkan hidayah Allah, siapa saja orang yang bisa mendapatkan petunjuknya Allah, bika, sebabmu, bika, lantaranmu, orang bisa dapat hidayah dari Allah. Karena sebabmu, orang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena sebabmu, orang semakin taat berbakti kepada Allah. Khairun min ayyakuna laka humrun na'am. Itu jauh, kata Rasul, lebih utama daripada engkau memiliki unta yang berwarna merah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, unta yang berwarna merah dikala itu merupakan simbol kekayaan yang luar biasa. Unta yang berwarna merah merupakan simbol sesuatu yang paling berharga, dan tidak ada lagi yang paling berharga kecuali orang itu memiliki unta yang berwarna merah. Ini, kata Rasul, jauh lebih utama kita menjadi penyebab, menjadi perantara orang bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah jelas, di samping dia merupakan orang yang paling baik ketimbang memiliki unta yang berwarna merah, dia pun juga nanti akan dapat bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Rasul, siapa yang mampu menunjukkan orang untuk melakukan kebaikan, dia nasihati orang, kemudian dia melakukan suatu ketaatan, dia memerintahkan kepada orang, kemudian melakukan suatu kebaikan, falahu, maka baginya mithlu ajri fa'ilihi, akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Min ghairi ayyanqusa minhu syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan. Karena kita menunjukkan kebaikan, dapat bonus pahala dari Allah sebesar pahala orang yang melakukan kebaikan gara-gara kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anjuran ini kita lakukan lewat lisan kita, berdakwah kepada setiap orang yang dijumpai oleh kita, menasihati saudara-saudara kita, ataupun juga lewat tulisan-tulisan singkat yang kita posting, orang mendapatkan hidayah dari Allah. Lewat tulisan-tulisan kita, orang bisa sadar hatinya, ataupun bisa lewat tindakan kita
Yang pertama, hidayah itu akan diberikan tentu kepada orang yang mau minta kepada Allah supaya dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Karena hidayah adalah miliknya Allah. Hidayah adalah hak prioritas, haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan haknya Allah taala berupa hidayah ini akan diberikan kepada siapa saja yang akan dikehendaki oleh Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan hidayah dari Allah sementara kita sendiri tidak pernah mau minta hidayah dari Allah? Maka yang pertama, penyebab kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, tentu banyak-banyaklah kita minta kepada Allah supaya diberikan petunjuknya kepada kita. Tidak berasa sebenarnya Bapak Ibu kita ini selalu minta hidayah kepada Allah. Tidak berasa minimal 17 kali setiap hari kita itu minta hidayah kepada Allah. Di dalam setiap sholat kita membaca Al-Fatihah, di situ ada ayat yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, yakni al-mustaqim, jalan yang lurus yang Kau ridhoi kepada mereka. Nah, kita setiap hari, setiap malam minta kepada Allah diberikan petunjuk kepada kita. Setiap sholat subuh pun tadi kita sama minta hidayah kepada Allah. Allahumma hadina fiman hadait. Minta juga sama Allah. Haknya dibaca pendek ya Pak. Allahumma hadina fiman hadait. Redaksinya haknya pendek, jangan dibaca panjang. Kalau dibaca panjang nanti artinya akan berbeda. Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kepada kami fi man hadait. Ya Allah berikanlah kami hadiah nanti artinya. Tapi Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana Engkau telah berikan petunjuk kepada mereka. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami seperti orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk kepada mereka. Masya Allah. Setiap hari, setiap malam kita tidak merasa itu sebenarnya sedang minta hidayah dari Allah. Setiap hari, setiap malam tidak merasa sebenarnya kita itu membutuhkan petunjuk dari Allah. Karena sungguh sangat merugi sebenarnya itu orang. Sungguh sebenarnya orang itu berada dalam kesesatan kalau saja dia tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang beruntung, bisa selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat karena tentu adanya hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah kepada manusia yang lainnya kecuali dia hanya sebatas penyebab perantara orang itu bisa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pada contohnya Nabi kita saja, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika di akhir hayatnya seorang pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib pun juga sedang sakaratul maut. Nabi begitu sangat sedih akan ditinggalkannya karena beliau bukan hanya seorang donatur dakwahnya Nabi, sekaligus menjadi bodyguardnya Nabi, Pak. Kemanapun Nabi berada selalu Abu Thalib yang menjadi bodyguardnya.
bertempur untuk menjaga keponakannya. Sampai-sampai Nabi dibuat sedih ketika Abu Thalib berada di penghujung hayatnya. Sampai-sampai Nabi meneteskan air mata memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan hidayah kepada pamannya, dibukakan pintu hatinya supaya menerima dua kalimat syahadat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hadirin yang terjadi? Ternyata Abu Thalib di akhir hayatnya pun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia semasa hayatnya membela dakwah nabinya, siap pasang badan untuk membela keponakannya, tapi sayang 1000 kali sayang, di akhir hayatnya pun juga tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi menangis, Nabi bersujud kepada Allah meminta kehadiran Allah supaya diberikan hidayah kepadanya. Tapi apa jawaban Allah? Hai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, termasuk kepada pamanmu sendiri. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Karena hidayah bukan milikmu, tapi hidayah adalah miliknya aku, dan hidayahnya aku akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh aku. Ketika aku tidak memberikan kehendak kepadanya untuk mendapatkan hidayah, maka siapapun di antara hambaku tidak ada satupun yang bisa akan memberikan hidayah. Dan sebaliknya, ketika aku menyesatkan hambaku, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkannya, karena hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin Bapak Ibu sekalian, akhirnya Abu Thalib dikisahkan dalam sebuah riwayat meninggal dalam keadaan kafir, tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salah satu penyebab bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara mendengarkan hal-hal yang baik, Pak. Mendengarkan kata-kata yang baik, mendengarkan kalimah-kalimah yang baik, itu juga bagian daripada penyebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini terlihat dalam sejarah bagaimana dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dulu dia masih dalam keadaan kafir, dulu sempat mengatakan dia tidak ada manusia yang paling dia benci di alam dunia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau begitu sangat benci dan terusik ketenangannya ketika Nabi Muhammad membawa agama baru. Apalagi sampai terdengar banyak orang-orang Arab jahiliyah yang dengan kehadirannya Muhammad semua bisa masuk ke dalam agama Islam, membawa ajaran baru, ikut taklim bersama dengan Nabi. Semakin marah emosinya Sayyidina Umar bin Khattab, sampai suatu hari dia keluar dari rumahnya membawa pedang yang begitu sangat tajam, matanya tersorot satu, hanya pandangannya bagaimana ingin menebas lehernya Muhammad. Pipinya merah, uratnya keluar penuh dengan dendam, hanya ingin satu, menebas lehernya Muhammad. Keluar dari rumah, di perjalanan ketemu dengan salah satu seorang sahabat yang menegur Umar. Hai Umar, hendak kemana kau? Aku ingin menemui Muhammad, katanya. Aku ingin menebas lehernya Muhammad. Apa kata sahabat itu? Hai Umar,
di belakang Nabi Muhammad adalah orang-orang yang memiliki pengaruh luar biasa. Kalau engkau mampu menyakitinya, maka engkau akan berhadapan dengan orang-orang yang mulia yang di belakangnya, yang diberikan amanah untuk menjaga Ka'bah. Masa bodoh, siapapun dia, kalau sudah menghancurkan agama nenek moyangku, siapapun dia, kalau sudah membuat kehancuran di tanah ini, aku akan tabas lehernya dia. Tuh, kalau orang sedang marah begitu, Pak. Kalau orang sedang marah tidak kenal siapa yang dihadapinya. Kalau orang sudah marah sudah hilang akal sehatnya. Tidak penting, dia tidak memiliki sedikit pun ketakutan kepada siapa yang dia hadapi. Itu bahayanya kalau kita sedang marah. Makanya dinasehati di dalam salah satu hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-16, makanya Rasul ketika ada sahabat yang konsultasi kepada Rasul meminta diberikan nasihat, ausini ya Rasul, berikanlah nasihat kepadaku. Rasul bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada mirara, dia nanya lagi, ya Rasul, nasihati aku lagi, apalagi setelah itu, la taghdab, jangan marah. Berulang-ulang kali sahabat ini bertanya kepada Nabi, konsultasi minta nasihat kepada Nabi. Lagi-lagi jawabannya hanya satu, la taghdab, jangan marah. Sahabat ini bertanya, dikira masih ada nasihat yang lainnya. Ternyata hanya satu, Nabi menguatkan, la taghdab, jangan mudah marah. Kenapa? Karena kalau orang sudah marah, tadi akal sehat pun sudah tidak lagi berfungsi. Dia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang akan menyetir akal sehatnya, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hilang rasa malunya, sudah lagi tidak memikirkan keadaannya, bagaimana hawa nafsunya terlampiaskan. Inilah bahayanya kalau orang sudah disetir oleh hawa nafsunya. Maka ketika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, berubahlah posisi dari berdiri, hendaknya kita duduk. Dalam keadaan duduk pun kita marah, hendaklah kita berbaring. Dalam keadaan berbaring pun kita masih amarah, bersegeralah ambil air wudhu, basuh muka kita dengan air wudhu, insya Allah akan semakin reda marahnya kita. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasul, innal ghadaba minasyaiton, yang namanya marah datangnya dari setan. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya setan, khuliqa minan nar, diciptakan oleh Allah dari api. Wan naru yudfa'u bil ma'i, sementara api hanya padam dengan air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka ketika kita sedang marah, bersegeralah ambil air wudhu, basuh muka kita, insya Allah akan reda amarah kita. Nah, ini Umar boro-boro kenal wudhu saat itu. Dia udah, karena emosinya sudah lagi tidak terkendali, lurus aja. Dikasih tahu lagi, hai Umar, asalkan kau tahu, adekmu sendiri yang bernama Fatimah juga sudah duluan masuk ke dalam agama Islam. Apakah benar? Benar. Akhirnya dia nyamperin rumahnya Fatimah. Disamperin rumahnya Fatimah, dia sama suaminya sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah, hati Umar saat itu gemetar. Ketika adiknya membaca surah Toha, dibacakan, dilantunkan ayat suci Al-Quran, Masya Allah, membuat Umar semakin gemetar. Tapi masih terus hawa nafsu emosinya menyelimuti dirinya. Akhirnya langsung menampar Fatimah dengan tangannya. Subhanallah, sampai berdarah pipinya Fatimah. Tapi yang terlihat aneh, ini
Fatimah ketika ditampar begitu sangat keras oleh kakaknya, bukannya dia terlihat dari mukanya ada rasa ketakutan. Justru Fatimah menampilkan muka yang begitu sangat berani. Ini yang membuat Umar semakin ciut hatinya, Pak. Pedang yang begitu sangat erat dia genggam, karena hatinya sudah ciut dilihat dari mukanya Fatimah. Orang-orang mah kalau ditampar takut, tapi Fatimah justru makin berani. Ketika Al-Quran ingin diambil oleh Umar, dia mengatakan, la tamussuhu fa innaka najasun. Jangan kau sentuh ayat suci Al-Quran, karena engkau adalah orang yang najis. Subhanallah, dibuat demikian Umar semakin merinding. Pedang yang begitu sangat erat dia genggam terjatuh juga, dibuat lemas dengan keberanian adiknya. Setelah itu dia langsung meminta kepada Fatimah untuk dihantarkan kemana rumahnya Nabi. Subhanallah, setelah dihantarkan di situ, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Pamannya pun ada di sana, sudah duluan masuk ke dalam agama Islam. Umar ketok-ketok pintu mengucapkan, kemudian langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan ditanya, wahai Umar, mau apa kau datang ke sini? Kalau seandainya engkau datang ke sini untuk mengadakan peperangan, maka la aqtuluka bisayfika, aku yang akan membunuhmu dengan pedangmu. Wah, ini simbol penghinaan, Pak. Kalau dibunuh dengan pedangnya lawan masih mendingan, tapi kalau dibunuh dengan senjatanya sendiri, wah, ini simbol penghinaan. Ini Hamzah bin Abdul Muttalib singa, Umar pun singa, singa ketemu singa. Tapi Umar langsung mengatakan, wahai Hamzah, jitu li'u'mina billahi wa rasulih. Aku datang ke sini untuk beriman kepada Allah dan menyatakan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Subhanallah, dipandu mengucapkan dua kalimat syahadat, akhirnya Umar masuk ke dalam agama Islam. Semua orang serempak bilang takbir Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, inilah orang bisa mendapatkan hidayah. Salah satunya tadi sering mendengarkan hal-hal yang baik. Yang didengarkan adalah Al-Quran. Masya Allah. Makanya di rumahnya Bapak Ibu, kita biasakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setel MP3 Al-Quran 30 juz, 24 jam kita setel Al-Quran. Masya Allah. Gitu kan? Bangun tidur anak-anak kita yang didengarkan pertama ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Iya. Maka insya Allah akan menjadi ingatan yang kuat ke depannya. Jangan sampai ini mah anak-anak dicekokinya dangdutan mulu. Iya. Di rumah yang disetel dangdutan, TV yang ditonton dangdutan, di mobil yang disetel dangdutan, kondangan lagi hajatan yang didengerin dangdutan. Hafal Al-Quran, nanti anaknya jadi dangdutan juga. Iya. Coba rutinkan anak-anak kita mendengarkan Al-Quran. Pasang MP3 di rumah untuk dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. La taj'alu buyutakum kal maqbarah. Jangan sampai jadikan rumah kita laksana seperti kuburan. Sepi, tidak pernah dilantunkan ayat suci Al-Quran. Sepi seperti tidak ada kehidupan. Bacakan ayat suci Al-Quran. Ajari anak-anak baca Al-Quran. Maghrib menjelang Isya TV dipadamkan, HP dimatikan. Ajarkan anak Al-Quran, ajarkan anak pendidikan. Maka insya Allah anak-anak kita 10-20 tahun yang akan datang akan menjadi seorang keturunan yang selama ini kita dambakan. Amin ya Rabbal. Makanya sudah menjadi
menjadi salah satu program kerja gubernur kita bahwa maghrib itu wajib mengaji, bahkan bupati kita. Maghrib sampai isya matikan TV, matikan HP, ajarkan anak Al-Quran. Maka ini yang kedua, harus sering-sering kita mendengarkan hal-hal yang baik. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak heran beberapa bulan yang lalu ya banyak artis-artis ternama yang tidak disangka-sangka ternyata juga dapat hidayah dari Allah, bisa masuk ke dalam agama Islam. Pembawa acara hitam putih, siapa namanya tuh yang kepalanya botak? Siapa? Jadi Corbuzier, tahu aja yang fansnya ya. Asbabnya kecilnya itu karena senang katanya dengan ceramah Gus Miftah, sehati dengan pemikirannya, akhirnya dia pun tertarik ingin mempelajari Islam, masuk juga ke dalam agama Islam. Belum lama juga seorang artis ternama dulu, wah ini menjadi idolanya para kaum wanita. Namanya adalah Roger Danuarta. Kenal nggak? Kenal nggak? Kenal ya? Itu karena dia sangat senang mendengarkan hal-hal yang baik. Asbab kecilnya mah karena katanya senang sama kajian-kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Sering mendengarkan nasihat-nasihatnya sesuai dengan hatinya. Akhirnya pun dia dibukakan hatinya, dapat hidayah dari Allah, masuk ke dalam agama Islam. Ada kakaknya Felix Shaw, belum lama juga ya Pak, dia itu melihat kata dekat dengan adiknya, melihat adiknya Ustadz Felix Shaw itu semakin baik kehidupannya, dia akhirnya kecepretan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk juga dia ke dalam agama Islam. Banyak artis-artis yang hijrah, sebut saja Teguh Wisnu, yang juga dia dekat dengan Ustadz Adi Hidayat, pun juga menjadi orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya benar ya disebutkan dalam sebuah pepatah, kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, insya Allah kita pun akan ke bawah wangi. Kalau kita dekat sama tukang arang, maka insya Allah kita akan ke bawah arang. Maka ini salah satu juga bisa penyebab datangnya hidayah dari Allah. Di samping kita dekat dengan orang-orang yang baik, yang mampu mengingatkan kita ingat kepada Allah, juga kita mendengarkan kata-kata yang baik. Di rumah lantunkan ayat suci Al-Quran. Apalagi disebutkan, inna syaitana yanfuru minal baitil lati tuqra'u fihal Quran. Sesungguhnya setan akan lari ngimprit dari rumah yang biasa dilantunkan di dalamnya ayat suci Al-Quran. Makanya ada tetangga di rumah saya, seorang istri yang ngaku, Pak Ustadz, kenapa? Di rumah saya ketika di rumah sering dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kok suami saya mulai kabur-kaburan? Kenapa? Sejak kapan suamimu kabur-kaburan? Enggak tahu Pak Ustadz, pokoknya setiap kali aku mulai melantunkan ayat suci Al-Quran, suami saya enggak betah di rumah, pengennya kabur-kaburan. Tapi Pak Ustadz aneh, kenapa? Kalau aku tidak melantunkan ayat suci Al-Quran, suami betah di rumah. Oh, jangan-jangan suami ibu selama ini yang jadi setan. Tapi bapak-bapak enggak ya? Insya Naudzubillah, kalau seandainya sampai apa? Sampai dibuat enggak senang hatinya gara-gara Al-Quran. Naudzubillah. Jadi yang kedua yang bisa menyebabkan orang dapat hidayah dari Allah, mendengarkan hal-hal yang baik.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa khusus yang diajarkan Nabi kepada kita supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah taala, supaya kita juga menjadi penyebab orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita pun menjadi penyebab dan jalan orang-orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Hafal Bapak? Ya, bisa diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Apa? Semua bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Insyaallah ya Pak ya. Simpel doanya, tapi insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang itu juga akan bisa menjadi sebab orang itu dapat hidayah dari Allah, yakni dengan sedekah kita. Dengan sedekah kita. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini Bapak adalah sahabatnya Nabi, tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, di mana orang-orang banyak karena cinta kepada Nabi membantu Nabi. Ketika Nabi sudah masuk ke kota Madinah, orang-orang menyambut dengan begitu sangat antusias. Ada yang karena cintanya kepada Nabi memberikan rumahnya untuk ditempati oleh Nabi. Karena cintanya kepada Nabi ada tanah yang diwakafkan untuk Nabi. Karena cintanya kepada Nabi, hartanya semua diberikan untuk Nabi. Tapi orang tuanya Anas bin Malik, yakni ibunya, gak punya apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa karena dia merupakan orang yang biasa. Ibunya hanya punya satu perhiasan yang berharga, anaknya yakni Anas bin Malik. Usianya saat itu masih kecil Pak, masih kelas 4 SD, usia 10 tahun. Satu-satunya dikasih tuh sama Nabi. Ya Rasulullah, jujur aku begitu sangat cinta bangga kepadamu, di mana orang-orang mewakafkan semua hartanya untukmu, tapi aku hanya punya Anas bin Malik. Aku sedekahkan, aku infakkan, aku berikan kepadamu. Jadikanlah ini anakku sebagai pembantumu. Akhirnya setelah itu Anas dijadikan pembantunya Nabi, sejak kecil hidup bersama dengan Nabi. Berarti Nabi kan di Madinah cuma berapa tahun? 10 tahun. Ya, kurang lebih Anas bin Malik 10 tahun khidmat kepada Nabi. Anas bin Malik menjadi pembantunya Nabi. Tapi subhanallah, walaupun masih sangat muda belia, kemana-mana ikut Nabi, sampai oleh Allah diberikan kecerdasan luar biasa.
tiga sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadisnya Nabi. Karena dia hidup selalu berdampingan dengan Nabi, kemanapun Nabi taklim dia ikut bersama dengan Nabi. Akhirnya dapat hidayah dari Allah, dibukakan kecerdasannya, mampu menghafalkan hadis-hadisnya Nabi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi, dia tahu selama Nabi sudah hijrah ke Madinah. Suatu saat beliau menceritakan Anas bin Malik ini, ja'ahu rajulun, suatu hari tiba-tiba ada seorang laki-laki Arab Badui datang menemui Nabi. Nggak ditanya apa-apa oleh Nabi, fa'aqtahu gunaman baina jabalaini. Oleh Nabi orang ini diberikan gonam, kambing yang ada di antara dua gunung. Jadi saat itu ada seorang yang mengembala di antara dua gunung percis di lembahnya. Ini semua jumlahnya kambingnya ratusan diberikan oleh Nabi kepada dia. Subhanallah, betapa girangnya ini orang Arab Badui ketika diberikan sedekah berupa banyaknya kambing di antara dua jabal. Dia gembira luar biasa, langsung balik ke kampungnya dan mengatakan, ya qaumi aslimu, hai sekalian kaumku. Berarti ini kepala suku. Kalau orang pedalaman tergantung komando kepala suku. Kalau kepalanya sudah dipegang, sudah ngikut semua. Kalau kepalanya sudah dipegang, sudah ngekor semua. Dia mengatakan ya qaumi, karena saking girangnya langsung berkata di atas bukit, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'tini, karena Nabi Muhammad sudah memberikan aku man atu'ala yakhsal faqra, dengan pemberian yang seperti orang yang tidak takut akan miskin. Akhirnya semua kaumnya mengikuti instruksi atasannya, masuk semua ke dalam agama Islam. Berkat kepalanya tadi diberikan sedekah ghanam sebanyak jumlah yang ada di antara dua gunung. Bangga luar biasa. Akhirnya banyak orang pedalaman masuk ke dalam agama Islam karena kebaikan Nabi. Maka begitu pun juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kita rajin bersedekah, terutama kepada orang-orang yang begitu sangat membutuhkan uluran tangan kita, mereka pasti akan sangat berterima kasih kepada kita. Di samping tentu mereka akan mendoakan kita, mereka akan semakin mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadal faqru ayyakuna kufran. Terkadang kondisi kefakiran ekonomi itu yang membuat orang bisa kufur. Karenanya jadilah kita sosok pahlawan yang mampu menyelamatkan akidahnya. Jangan sampai ada orang yang karena faktor ekonomi, kekurangan apalagi fakir, membuat karena tidak ada bantuan dan sedekah dari kita, mereka akhirnya berubah akidahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Saudara-saudara kita di Bogor Barat yang belum lama terkena banjir dan tsunami, 4 kecamatan terutama yang habis semuanya. Itu subhanallah Bapak Ibu, berdasarkan info yang kita temui di lapangan, akhir-akhir ini ketika bantuan dari kita umat Islam sudah mulai mengendor, banyak tuh ya orang-orang yang selain kita masuk ke dalamnya memberikan bantuan kepada mereka. Karenanya jangan sampai kita telat ya untuk tidak memberikan bantuan kepada mereka. Maka ketika mereka sudah mendapatkan bantuan dari orang-orang yang beda dengan akidah kita, maka wassalam naudzubillah apa yang terjadi ke depannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Cigudeg, Jasinga dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita insya Allah menjadi sababan wasabilan liman ihtada, menjadi penyebab dan jalan orang itu bisa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan ilmu dan manfaat untuk kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan majlis kita di tempat ini, kita berkumpul di tempat yang mulia, menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi sababan sabilan liman ihtada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi